Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Nita. Di sini saya ingin mengajar mata pelajaran komunikasi bisnis. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Disimak ya anak-anak. Nah, sekarang kita bahas materi tentang komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Apa sih komunikasi dalam bahasa Inggris itu? Kayak gimana ya? Yuk kita simak bareng-bareng anak-anak. Komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris ialah pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam konteks berbisnis dengan menggunakan bahasa Inggris. Pada dasarnya, proses komunikasi bisnis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidaklah jauh berbeda, hampir seluruhnya sama. Yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan negara asal dari lawan bicara kita atau komunikan, karena setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Apabila berkomunikasi bisnis tersebut telah diagendakan sebelumnya, maka sebaiknya dipersiapkan sebaik mungkin agar membawa kesan dan dampak positif. Di sini ada etika komunikasi bisnis. Etika berkomunikasi dalam bisnis adalah aturan yang berperilaku yang benar dalam menyampaikan informasi atau pesan bisnis. Dalam menyampaikan informasi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, menggunakan cara informasi yang paling mudah. Komunikan akan lebih lancar apabila informasi yang disampaikan tidak berbelit-belit agar mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua, menggunakan alat komunikasi yang sederhana. Alat komunikasi yang tepat akan mempermudah dan memperlancar proses komunikasi. Dan yang ketiga, ada kesamaan pengertian. Komunikasi akan berjalan lebih baik apabila adanya kesamaan pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir ada bermanfaat dan menguntungkan. Komunikasi bisnis haruslah bermanfaat dan tidak membuang-buang waktu. Perusahaan juga harus memperhatikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh oleh pelanggan. Menyapa pelanggan atau klien menggunakan bahasa Inggris atau sering disebut greeting. Menyapa adalah bagian penting dalam proses komunikasi. Menyapa dapat mencairkan suasana dan bagian dari sopan santun dalam berkomunikasi. Nah, ini ada contoh sapaan menggunakan bahasa Inggris seperti good morning, how are you, what is going, how are you doing, dan how is your day. Berbicara di telepon menggunakan bahasa Inggris. Berbicara menggunakan telepon membutuhkan keterampilan khusus. Komunikator harus menggunakan intonasi suara yang sesuai, artikulasi yang jelas, dan pemilihan kata yang sesuai. Contohnya, kalau misalnya dilakukan secara resmi. Si Budi, good afternoon, who is calling please? Memrina, this is Miss Alan. Is my Dylan in favor? Nah, yang penutupnya itu bisa kita gunakan seperti thank you for ringing, thank you for your call, dan thank you for phoning. Menutup percakapan menggunakan bahasa Inggris. Selain menyapa, menutup menggunakan bahasa Inggris juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Jangan sampai kita terlihat terburu-buru menutup pembicaraan. Contohnya, bisa it's been nice talking with you, atau thank you so much for taking the time to talk with me.
percakapan dalam bahasa Inggris. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan percakapan menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama ada pronunciation atau pengucapan. Bagaimana kita mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kesalahan pengucapan dapat mengakibatkan salah pengertian antara kedua belah pihak yang berkomunikasi. Yang kedua ada diction atau diksi. Pemilihan kata atau metode penggunaannya dalam tulisan atau pembicaraan, serta kemampuannya dalam menyampaikan ide atau gagasan atau keinginan dalam bentuk kata-kata sejelas-jelasnya. Yang ketiga ada grammar atau tata bahasa. Kumpulan kaidah dalam struktur gramatika bahasa. Dalam bahasa Inggris, grammar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada kata ganti, kata benda, kata kerja, dan yang terakhir ada kata sifat. Nah, yang terakhir ada etis atau etika. Aturan-aturan yang mencakup boleh tidaknya sesuatu yang dilakukan karena berkaitan dengan kebiasaan, moral, dan sopan santun. Terdapat hal-hal yang berkaitan dengan etika yang harus diperhatikan ketika komunikasi dengan seseorang, seperti budaya, status sosial, tempat, dan pendidikannya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, ada tugas nih buat kalian. Cuma 1 soal kok, dilakukan dengan senang hati ya. Kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajarnya, tetap dijaga kesehatannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.